Modul 14A61 Refleksi Terbimbing Budaya Positif dengan saya, Risni Maida Sidauro. Sejauh mana pengalaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami bahwa menanamkan budaya positif merupakan salah satu cara untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter murid. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru, suatu posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif. Berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. 5 positif kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman monitor, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Tuliskan pengalaman Anda tentang menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkup sekelas maupun sekolah Anda. Yaitu yang pertama, pembiasaan beribadah. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, mengintegrasi budaya lokal ke dalam pembelajaran. Yang terakhir, membudayakan kejujuran. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid pada Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan konstitusinya pada posisi Anda saat itu. Pernah, pada saat salah satu murid yang enggan mengikuti pembelajaran seni budaya, maka saya menghampirinya dan menanyakan permasalahan. Setelah itu, saya memberikan pemahaman mengenai pentingnya berpikir atau berhalusinasi, dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, murid itu tidak pernah absen dalam pembelajaran seni budaya, dan secara mewujudkan, murid tersebut menjadi pelukis untuk kejujuran dan menjadi kejuaraan dalam tingkat kabupaten. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang pertama, saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya merefleksikan dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya terapkan. Yang ketiga, kemudian saya mengubah yang awalnya peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting, karena saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter baik sejak usia dini. Apa yang bisa Anda lakukan membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Dengan menerapkan budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal yang penting menurut Anda untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, memberikan keteladanan. Yang kedua, kemerdekaan belajar. Yang ketiga, memberikan tuntutan. Langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Langkah-langkah yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat dan murid untuk membuat kesepakatan tentang mengimplementasikan budaya positif di sekolah atau di kelas. Yang kedua, dengan murid menyusun dan menentukan kesepakatan kelas segera bersama-sama. Yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas dan menjalankan konsekuensinya melakukan refleksi dan mengevaluasi.
Sekian dari saya, terima kasih.